Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siang, Bu. Baiklah Ananda semuanya, seperti janji kita pada minggu lalu, Ibu meminta waktu Ananda sebentar untuk berpartisipasi untuk melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu ingin bertanya ke Ananda semuanya, apakah sudah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah kegiatan di mana kita membentuk kelompok, melakukan yang namanya berbagi pendapat atau memecahkan sebuah permasalahan dalam kelompok tersebut. Nah, jadi di sini ini Ananda semuanya harus berpartisipasi untuk aktif menyampaikan pendapat. Jadi nanti kalau ingin menyampaikan pendapat itu sangat boleh sekali. Nah, dalam BKP ini ada 5 azas. Yang pertama yaitu azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini yaitu dimana kita di dalam kelompok ini harus mampu terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, adanya azas kesukarelaan, dimana azas kesukarelaan itu tidak adanya paksaan. Ananda semua tidak ada Ibu paksa kan? Tidak, Bu. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya azas kemandirian. Azas kemandirian atau azas kenormatifan yaitu dimana di sini juga mengandung norma-norma yang harus dipatuhi. Jadi tidak boleh seenaknya Ananda semua di sini. Nah, berikutnya adanya azas berikutnya ada namanya azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini yaitu dimana apa yang telah kita diskusikan dalam kelompok tidak boleh sampai keluar dan semua itu hanya cukup sampai di kelompok ini saja. Nah, yang terakhir yaitu azas kekinian. Nah, azas kekinian itu bisa jadi kita nanti pas melakukan bimbingan kelompok, kita mengangkat topik atau tema yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan pada saat sekarang ini. Apakah Anda semua sudah memahaminya? Paham, Bu. Nah, berarti Anda semua sudah memahaminya. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita bisa saling mengenal terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu ingin mulai dari sisi kanan Ibu untuk memperkenalkan diri serta perasaannya hari ini. Perkenalkan, nama saya Tiara Tifarnun, biasa dipanggil Tiara. Apa tadi? Perasaannya kali ini? Perasaan hari ini deg-degan. Perkenalkan, nama saya Sri Angela Febriani, biasa dipanggil Angela. Perasaan saya hari ini kurang baik. Jadi perkenalkan, nama saya Persadi. Jadi perasaan saya saat ini senang karena mengikuti bimbingan kelompok. Oke. Perkenalkan, nama saya Fahmia Yanifa, bisa dipanggil Ipa. Perasaan saya kayak saat ini kurang bahagia. Baiklah, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dela Feni. Perasaan saya hari ini kurang baik. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Perasaan saya sangat-sangat senang. Baik, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Gita Ardiani, biasa dipanggil Gita. Perasaan saya saat ini senang. Nah, jadi Ibu kan sudah mengenal nama-nama Ananda dan bagaimana perasaan Ananda saat ini kan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, sedikit terlupa tadi Ibu ingin yang cowok-cowok untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kegiatan kita dilanjutkan kembali. Saya Bu. Ya, Dit, silakan. Baik, Bu, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada saat siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa, Bu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ahmad. Nah, baiklah, terima kasih Ahmad Ya. telah membantu Ibu untuk memimpin doa. Baiklah Nanda semuanya, sekarang sepertinya Nanda dalam kondisi yang sedang masih semangat-semangatnya. Jadi kita nggak usah main game dulu. Iya, Bu. Kita langsung aja ke pembahasan kita, yaitu dimana kita akan membahas yaitu namanya topik tugas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan dengan topik yaitu meningkatkan kemandirian individu. Nah, jadi Ibu mengangkat topik ini bertujuan mengingat Ananda semua sudah beranjak dewasa,
berarti Ananda harus mampu untuk meningkatkan kemandirian dalam diri Ananda, sehingga nanti Ananda untuk di masa yang akan datang Ananda bisa lebih mandiri, lebih percaya diri, dan tidak yang kalau dikata orang malu-malu atau bagaimana nanti di depan umum gitu. Nah, baiklah Ananda semuanya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu bagaimana sih maksud dari topik yang Ibu angkat itu tentang kemandirian ini? Saya Bu. Baik, silakan Faris. Jadi kalau meningkatkan kemandirian dalam hidup tuh Bu, dapat dicapai dari berbagai cara Bu. Untuk termasuk mengembangkan keterampilan, mengelola emosi, dan mengatasi rasa takut Bu. Ya, betul sekali Faris. Beri tepuk tangan kepada Faris. Guys. Betul sekali yang disampaikan Faris. Dengan kita meningkatkan kemandirian, itu akan menghilangkan rasa takut dalam diri kita sendiri. Karena di masa yang akan datang akan banyak yang akan kita hadapi lebih dari hal yang sekarang ini. Maka pentingnya Ibu mengangkat topik kemandirian ini agar Ananda semua mampu hidup lebih mandiri nanti untuk di masa yang akan datang. Baik Bu. Nah, jadi menurut Ananda, apakah topik kemandirian ini adalah topik yang sangat tepat untuk kita bahas pada saat sekarang ini? Si Adit suruh ke siapa cewek itu. Gimana tadi Bu? Jadi Ibu menanyakan, Ibu menanyakan apakah topik kemandirian ini menurut Ananda adalah topik yang sangat tepat untuk kita pelajari atau kita diskusikan pada pertemuan kali ini? Tepat Bu. Ada yang bisa kasih alasan kenapa topik ini sangat tepat untuk kita angkat pada pertemuan kali ini? Baik, silakan Diva. Di sini kan contohnya ya Bu, kan di sini saya baru masuk kuliah, kan jauh dari orang tua tuh Bu. Di sini kita belajar bagaimana biasanya kita kan berdampingan dengan orang tua sebagai anak kos lah gitu kan Bu. Biasanya kalau di rumah ada orang tua yang masakin, kalau di kos kita sendiri gitu. Di sini kita bisa melatih kemandirian kita Bu. Betul sekali, beri aplaus pada Diva. Betul sekali yang disampaikan oleh Diva, makanya Ibu sangat ingin mengangkat topik kemandirian ini sebab Ibu melihat anak-anak zaman sekarang banyak yang sering dicap oleh teman-temannya sebagai anak manja, anak penakut, inilah itulah gitu. Ibu ingin mengubah pola pikir orang-orang tersebut sehingga tidak ada lagi ucapan-ucapan seperti anak manja, anak ini. Jadi semua orang bisa mandiri walaupun ia seperti Diva tadi, dia adalah anak kos, dia mampu mandiri yang biasanya mungkin di rumah apa-apa disiapkan oleh orang tua. Saat di kos dia menyiapkan itu sendiri untuk dirinya sendiri. Maka kalau Diva tidak punya rasa kemandirian dalam dirinya, tentu itu tidak bisa terlaksana oleh Diva. Mungkin hari-harinya akan merasa kayak sedih atau kayak nggak maulah dia ngekos, dia maunya tinggal sama orang tuanya. Alhasil dia tidak bisa melanjutkan masa depannya lagi. Alhasil dia akan ngestak di titik itu saja, tidak berani keluar dari zona nyamannya. Nah, jadi bagus sekali yang disampaikan Diva, makanya dari itu Ibu sangat ingin mengangkat topik ini. Dan ada nggak yang di sini merasa bahwa dirinya tuh belum mandiri sama sekali gitu? Kalau ada boleh angkat tangan. Pura-pura. Saya Bu. Baiklah Ahmad. Mungkin ketidakmandirian saya, mungkin saya selalu dibangunin pagi sama orang tua saya Bu, dan selalu dibuatin PR sama teman, nggak bisa buat PR. Oke. Dan tidak mencuci baju pakaian. Biasa dicuci orang tua. Ya betul Bu, mungkin itu. Betul. Oke Ahmad, terima kasih, beri aplaus dulu untuk Ahmad. Berarti Ahmad termasuk orang yang mungkin belum matang kemandiriannya gitu. Betul. Bukan berarti Ahmad tidak mandiri, tapi belum matang saja. Nah, Ibu harap dengan adanya bimbingan kelompok ini, Ahmad nanti bisa lebih matang lagi kemandiriannya. Yang tadi itu ya terbiasa di rumah bajunya dicucikan, saat di kos dia tentu harus mampu melakukan itu. Walaupun di luaran sana banyak yang namanya laundry yang bisa
mungkin Ahmad bisa mengantarkan ke sana tanpa harus mencuci sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya Ahmad membangun kemandirian dalam dirinya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri. Nah, tadi Ahmad juga mengatakan ia tidak terbiasa bangun sendiri tanpa dibangunkan oleh orang tuanya. Nah, saat Ahmad itu menjadi anak kos, tentu dia akan canggung dengan hal itu. Mungkin bisa saja dia telat bangun atau bahkan mungkin telat untuk datang ke kelas gitu kan, karena tidak ada yang membangunkannya, karena di rumah dia sudah terbiasa yang namanya dibangunkan oleh orang tuanya tadi. Nah, jadi harapan ibu untuk Ahmad tentu harus bisa meningkatkan kemandirian lebih matang lagi. Bukan Ahmad tidak memiliki kemandirian, hanya saja kemandirian Ahmad belum matang. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin menanyakan kepada Ananda semuanya, kan sudah dengarkan contoh dari Ahmad tuh tentang kemandirian Ahmad yang belum matang. Ibu ingin dengar pendapat dari Ananda semua, apa sih yang harus dilakukan oleh Ahmad ini agar Ahmad ini bisa menjadi individu yang dengan kemandirian yang lebih matang lagi. Ayo teman-teman, beri saran dong. Nah, oke, Seperti Tiara. yang disampaikan Ahmad tadi bahwa dia masih dibangunkan orang tua. Kalau saran dari Tiara kan kita sekarang punya HP, bisa hidupin alarm. Terus kalau soal mencuci pakaian kan kita mandi bisa aja sekalian nyuci gitu. Oke, tuh terima kasih ya Tiara. Ahmad udah mendengarkan, beri aplaus dulu untuk Tiara. Nah, Ahmad udah dengarkan apa yang disampaikan oleh Tiara. Bagaimana sarannya Tiara bahwa sekarang kita sudah menggunakan gadget semua, tidak ada yang tidak punya gadget kan di sini. Nah, Ahmad bisa mungkin nge-setel yaitu alarm sehingga Ahmad bisa tepat waktu lagi untuk bangun. Dan jika masalah cucian tadi kata Tiara, Ahmad bisa mencucinya setiap Ahmad mandi gitu, sehingga cucian itu tidak akan menumpuk. Nah, Ibu lihat Ananda semua mulai agak kurang fokus. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin itu kita akan bermain game sedikit. Game apa, Bu? Kita Coba akan tebak, ayo. ayo tebak. Nih, Rangkaian Ahmad yang kata bilang nih, aja, coba tebak. Ayo, mau main game apa? Rangkaian kata aja, Bu. Rangkaian Contohnya kata. kayak mana? Contohnya misalnya kan gini, Tiara sukanya apa kan? Rendang. Misalnya Tiara hobi apa? Hobinya itu kesukaan. Terus dibalikin lagi sama Anggela, ngerti nggak sih, Bu? Ya nanti Sebutkan. disebutkan. Ya, sebutkan supaya aja. nanti Iya. sama. Nanti dari sini harus nyebut sampai sini, Iya. nanti harus ingat ya Iya. semuanya. Saja, Bu. Bukan ingat tapi terserah lah, Bu. Tapi yang terakhir ini harus Harus melihat dari sini ya, sampai sini tapi kan. ini Kalau betul. menurut Faris dari sini aja lah, Bu. Dari sini saja Haris. Jadi Lebih biar baik dari dari sini sini langsung aja. melingkar. Tadi dari sini itu dari sana lagi. Kita main games di mana sambung rangkai kata atau sambung kata. Jadi nanti dari sini akan menyebutkan namanya beserta dengan apa ya bagusnya hobi. Nah, misalnya ini hobinya namanya tadi Gita, hobinya berenang. Berarti nanti Ahmad menyambung Gita hobinya berenang, Ahmad hobinya apa? Bermain bola. Iya. Gitu sampai gitu. seterusnya. Kalau hobinya boleh dari satu, Bu. Soalnya hobi saya banyak, Bu. Iya, boleh. Boleh, 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 Bu. boleh. Oke, baiklah. Ayo, anak-anak semuanya, tenang. Akan dimulai dari ibu deh, biar adil. Dimulai dari Gak ibu. usah, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Apa aja, Bu? Nah, dari Ya dari Ibu aja, Bu, dari Ibu. oke dari sini aja ya, oke. Baiklah, dipersilakan kepada Gita. Baik, saya Gita Ardiani, hobi main futsal. Baik, Gita Adriani hobi bermain futsal, Adit hobi futsal, sepak bola, membaca, menulis, renang, boxing, main catur. Itu aja. Kita hobinya futsal, Adit hobinya sepak bola, futsal, menulis, membaca, catur. Dela hobinya voli, nari, renang. Kita, futsal, Adit. Hukum, Bu. Dihukum, Bu. Dihukum, Bu. Faris sama ya, Faris nggak bisa. Oke, Faris kita hukum ya. Sepakat? Ya, Bu. Sepakat. Adit, Oke, selesaikan dulu. enggak, kita hukum dulu satu-satu, nanti kita Undang ganti lagi game. kan, Bu? Apa lagi ya? Kita ganti game. Ya, Bu. Jadi game ini udah habis karena Faris kalah. Iya, Bu. Haris, hukumannya apa? Bu,
Nyanyi Bu. Nyanyi, Oke, ayo. nyanyi Sini, Bu. Haris. Mangu. Ayo Haris nyanyi. Apa ini? Mangu Bu. Bebas. Mangu Pak. Mangga Bu. Lagu Manggu, Bang. anak-anak ya Bu, soalnya lagu anak-anak aja suka saya Bu. Iya Saya boleh. Saya suka Mangu Bang. Baik lagunya. Di sini. Balonku Dekat ada sana, lima. Balonku ada 5 Bu. Ya, Sampai coba. tepuk tangan ya. Maju Faris. Maju. Sambil tepuk tangan sama goyang Eh, aja. Goyang nih. Sambil tepuk Pargo tangan. ini. Ya, Faris. Baik, lagunya itu Balonku ada 5. Ayo duduk. Bisa tuh, enggak apa. Balonku ada. ya, ini dah. Tahu apa lagu mah kalau tunjuk. Bantu lah ya. Kan udah sadar kan? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, muda dan biru, meletus balon hijau. Dor. Hatiku sangat kacau, tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeah. Keren. Makasih teman, makasih teman. Beri aplaus untuk Faris sudah berani. Bagus. Mainkan Nah. lagi Bu, dari sini dari Bu. Nah, selanjutnya kita akan bermain games apa lagi ya? Oh, Ayo main games apa nih? game. Yaudah kita main games ini aja deh. Apa yang ibu bilang berarti cluenya tuh kebalikannya gitu loh, ngerti nggak? Jadi misalnya ibu bilang Contohnya Ibu. jamnya gini, fokus, cluenya kebalikan, pegang Ke panas. tangan kiri, Heeh. berarti pegang tangan kanan, kiri kanan kan gitu kebalikannya. Lutut kaki. Nah, karena kita duduk jadi nggak usah benda lutut kaki ya. Iya Bu. 1, 2, 3. Fokus, cluenya adalah kebalikan, pegang mata kiri. Bu, ini Bu, lama Bu. Mikir. Baca kan? Ini kedua. Lanjut Bu. Oke, udah cukup ya. Bu, ya, Bu. Udah happy kan? Udah, Bu. Udah relax lagi kan? Iya Bu. Nah, jadi kembali lagi ke topik tadi, kita fokus lagi kembali ke topik. Sudah selesai main-mainnya tadi. Nah, jadi tadi kita ada yang ingat kita bahas topik apa? Kemandirian dalam hidup. Nah, betul, kemandirian dalam kehidupan. Nah, jadi ada nggak yang mau menyimpulkan menyimpulkan hasil dari diskusi atau bimbingan kelompok kita pada siang hari ini? Siap. Silakan Tiara. Baiklah, dari bimbingan kelompok tadi saya dapat menyimpulkan dari topik yang kita bahas yaitu kemandirian dalam kehidupan. Yaitu kemandirian dalam kehidupan itu sangat penting karena dalam kehidupan ini kita akan berjuang untuk diri sukses itu sendiri dan berusaha itu juga sendiri. Jadi membangun kemandirian itu sangat penting. Ya, beri aplaus untuk Tiara. Bagus, Bah. Hebat Tiara, sudah berani menyampaikan pendapat, dan untuk kita semua beri aplaus juga yang sudah berani untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya. Jadi terima kasih Ananda semuanya. Sebelum kegiatan ini berakhir, Ibu ingin Ananda semuanya menyampaikan bagaimana kesan dan pesan serta perasaannya telah mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan kesan dan pesan dan perasaannya? Ada kah? Ayo, mana nih? Saya Bu, Ahmad Bu. Ayo, silakan Ahmad. Baik, Gozali ya Bu. Iya. Baik, Gozali. Pesan yang saya sampaikan untuk BKP pada siang kali ini mungkin apa Bu? Saya merasa terbantu dengan atas materi yang diberikan tadi Bu. Itu akan saya ubah dan kesannya menarik, membuat saya menarik untuk
untuk ke depannya kalau ada bimbingan kelompok lagi mungkin Akan ikut lagi. ya akan ikut lagi Bu. Oke. Itu dari Perasaan saya Bu, mungkin Oke. tadi kan sangat senang, mungkin sangat senang Bu. Berarti di sini Ahmad nih sangat senang ya mengikuti yang namanya bimbingan kelompok. Ya, Bu. Berarti bisa nih mengikuti sekali Ya, lagi Bu. kalau Ya, ada sekali bimbingan Ahmad kelompok. nih Bu. Iya betul. Gozali, maaf. Beri Gozali, beri ya. aplaus lagi untuk Ahmad dan kita semua. Gozali. Baiklah Gozali. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Ibu akhiri dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kegiatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar. wabarakatuh.